Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi ighfir wa terima kasih yang terhormat Pak Fitri selaku pembina dan materi waktu. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, iman. Kurang jelas ya. Coba di suaranya agak banter Pak ada di. Untuk kali ini kita ambil tema wal yatalataf. Mengapa kok ada ayat wal yatalataf? Mengapa? Jadi nanti tentu jawabnya karena. Sebelum itu pembukanya ayat wal yatalataf itu berasal dari surat Al-Kahfi ayat 19 dalam Al-Quran. Ayat ini berbicara tentang perlunya sikap lembut dan hati-hati dalam menyikapi situasi yang berpotensi menimbulkan bahaya atau kesulitan. Kami membuat makalah ini akan membahas makna ayat tersebut. Jadi ayat pendek. Konteks sejarah dan sosialnya serta implikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yatalataf itu ayat potongan berarti. Ayat potongan. Panjangannya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika fatnahum yatasaalu bainahum. Qala qailun minhum kam labistum. Qalu labisna yauman aw ba'da yaum. Qalu rabbukum a'lamu bima labistum. Wa ba'su ahadakum biwaridikum hadhihi ila Madinah. Hadhihi ila Madinati falyandur ayyuhal azka ta'aman falyatikum minhu wa yatalattaf wala yusironna bikum ahada. Artinya kurang lebih demikian. Kami membangunkan mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Mereka yang lain lagi berkata, "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini." Maka utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu. Hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, lalu membawa sebagian makanan itu untukmu. Hendaklah pula dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali memberitahukan keadaanmu kepada siapapun. Ini kalau terjemahannya seperti itu. Kalau ditafsiri secara wajib itu demikian. Setelah kami tidurkan mereka dalam waktu yang lama dan kami jaga mereka di dalam tidurnya itu, kami bangunkan mereka agar di antara mereka itu saling bertanya tentang
keadaan mereka. Salah seorang di antara mereka berkata, sudah berapa lama kamu berada di sini? Lalu mereka menjawab, kita itu berada di sini sehari, mungkin setengah hari. Mereka baru atau setengah hari di dalam gua. Sebab mereka masuk ke dalam gua pada pagi hari dan bangun dari tidur itu pada sore hari. Melihat keadaan di dalam gua itu dan di sana berbeda dengan apa yang disaksikan dahulu. Mereka ragu berapa lama tinggal di dalam gua, maka timbullah perbedaan pendapat di antara mereka. Kemudian berkata seorang di antara mereka, tak usah kita berdebatkan berapa lama kita di sini di dalam gua itu. Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Mereka merasa lapar, maka salah seorang di antara mereka berkata, suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota untuk membeli makanan dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia mencari tempat menjual makanan dan lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka belilah makanan itu. Dan bawalah sebagian makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut kepada siapa saja di kota itu. Dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun, agar mereka tidak mengetahui keadaanmu dan tempatmu bersembunyi. Ini kalau wajib. Kalau tahlili, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala itu menerangkan tentang apa? Tentang para pemuda Ashabul Kahfi. Ketika bingung, ketika bangun dari tidur, keadaan mereka itu baik badan, kulit, rambut maupun yang lainnya itu masih sama dengan waktu sebelumnya. Tidak ada perubahan apapun. Mereka tidur, semuanya sehat dan semuanya itu masih utuh. Bahkan pakaian yang melekat di badan mereka tetap utuh. Allah Ta'ala itu memperlihatkan kepada mereka keagungan, kebesaran dan kekuasaannya, serta keajaiban dan keluar biasaan perbuatannya terhadap makhluknya. Oleh karena itu iman mereka bertambah kuat untuk apa? Untuk melepaskan diri dari penyembahan dewa-dewa, dan bertambah ikhlas hati mereka untuk semata-mata menyembah Allah yang Maha Kuasa. Setelah bangun dari tidur yang lama, mereka itu saling bertanya satu sama lain untuk mengetahui keadaan mereka. Salah seorang dari mereka berkata kepada kawan-kawannya, berapa lama kalian tinggal dalam gua ini? Dia mencatatkan ketidaktahuannya tentang keadaan dirinya sendiri selama tidur. Lalu meminta kepada yang lainnya untuk memberikan keterangan. Kawan-kawannya juga menjawab, kita tinggal dalam gua ini sehari atau setengah hari. Yang menjawab itu pun tidak dapat memastikan berapa lama mereka tinggal, sehari atau setengah hari. Karena apa? Karena pengaruh tidur masih belum lenyap dari jiwa mereka. Dan mereka itu belum melihat tanda-tanda yang menunjukkan sudah berapa lama mereka berada di gua itu. Kebanyakan ahli tafsir itu mengatakan bahwa waktu mereka datang memasuki gua itu dulu adalah pada pagi hari. Kemudian pada waktu Tuhan membangunkan mereka itu dari tidur adalah pada sore hari. Karena itulah orang yang menjawab ini menyangka bahwa mereka berada di gua itu satu atau setengah hari. Kemudian kawan-kawannya yang lain berkata, Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lama kamu tinggal di sini. Nah, perkataan pemuda yang terakhir ini sangat bijaksana untuk membantah pernyataan dan jawaban kawan-kawannya yang terdahulu. Nah, pernyataan itu seakan-akan diilhami oleh Allah SWT atau didasarkan atas bukti-bukti nyata. Sesungguhnya masa yang panjang itu hanya dapat diketahui dan ditentukan secara pasti oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akhirnya menyadari keterbatasan kemampuan mereka untuk apa? Untuk mengetahui yang gaib. Setelah sadar, barulah perhatian mereka itu beralih kepada
kebutuhan yang pokok, yakni sebagaimana manusia normal lapar, yakni makan tentunya dan minum. Nah, salah satu seorang di antara mereka itu disuruh pergi ke kota dengan membawa uang perak yang dibawanya itu untuk membeli sebuah makanan. Nah, menurut riwayat namanya Tamliha, sebelum membeli dia diminta terlebih dahulu memperhatikan makanan itu, mana yang halal dan mana yang haram, serta mana yang baik dan mana yang kurang baik. Makanan yang halal dan baik itulah yang dibawa kembali ke tempat perlindungan mereka, yaitu gua. Tamliha diminta agar berhati-hati dalam perjalanan, baik sewaktu masuk ke kota maupun kembali dari kota. Jangan sampai dia memberitahu kepada seorang pun tentang keadaan dan tempat bersembunyi mereka. Nah, dari potongan ayat Fab'asu ahadakum biwarikikum hadhihi, yang artinya maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan apa? Dengan membawa uang perakmu ini. Terdapat istimbat hukum yang berhubungan dengan wakalah, berwakil, yakni seorang dibolehkan menyerahkan kepada orang lain sebagai ganti dirinya. Nah, urusan harta dan hak semasa hidupnya, Ibnu Arabi berpendapat bahwa ayat ini menjadi dasar paling kuat untuk wakalah atau untuk berwakilan. Ayat yang dimaksud adalah sebagai berikut, karena judulnya tadi adalah mengapa ada ayat walnya talataf, maka saya batasi bahwa walnya talataf walayus irona bikum ahada, yang artinya dan hendaklah dia berlaku lembut dan hati-hati, dan jangan sekali-kali memberitahu kepada seorang tentang keadaanmu. Nah, tafsir dan penjelasannya dari ayat walnya talataf ini berdasarkan konteks historis, ini menceritakan kisah para pemuda di mana mereka itu bersembunyi di gua untuk apa? Untuk melindungi iman mereka dari penganiayaan. Nah, mereka itu harus menyembunyikan diri mereka dengan sangat hati-hati untuk menghindari penangkapan oleh penguasa yang zalim. Nah, kalau kita semasa seperti ini juga kemarin itu hari Sabtu kemarin kan ada forum tanah air dibubarkan preman, itu termasuk ini bisa dimaknai bahwa penguasa pada saat ini itu sangat zalim terhadap keutuhan sebuah bangsa. Nah, ini secara umum. Nah, ayat ini mengandung dua ajaran utama. Satu, sikap lembut dan hati-hati, di mana tindakan hati-hati dan lembut diperlukan untuk apa? Untuk melindungi diri kita dari bahaya dan memastikan keselamatan dalam situasi yang berisiko tinggi bagi kita. Ini yang pertama. Yang kedua itu kita harus menjaga kerahasiaan dalam beberapa situasi di mana dan kapan mengungkapkan keadaan atau keberadaan seseorang dapat menimbulkan risiko, sehingga kerahasiaan perlu dijaga. Nah, ini secara umum. Nah, konteks historis, sejarah dan latar belakang kisah di balik ayat ini adalah tentang kelompok pemuda di mana mereka itu bersembunyi di dalam gua. Untuk apa? Untuk melindungi keimanan, iman mereka itu dari penguasa yang zalim pada zamannya itu. Mereka harus menjaga kerahasiaan keberadaan mereka untuk menghindari penangkapan dan penganiayaan. Nah, konteks sosial dan politik, pada zaman itu masyarakat itu berada di bawah kekuasaan yang menindas, dan orang-orang yang berbeda keyakinan sering kali menghadapi ancaman. Berbeda pendapat diancam, di mana kalau tidak sependapat itu sudah dituduh yang radikal dan lain sebagainya, tidak sepaham. Padahal
dalam sebuah negara yang demokrasi itu adalah sebuah kebebasan berbicara, yang penting tidak melanggar pidana, hukum pidana dan hukum yang lainnya. Karena itu pada zaman dulu seperti zaman sekarang mungkin ya, kalau kita lihat dalam konteks ini sikap hati-hati dan menjaga kerahasiaan menjadi itu sangat penting untuk apa ya, untuk melindungi diri kita dari kemungkinan-kemungkinan yang berbahaya. Nah, implikasi dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana? Karena ini sangat penting dan sikap lembut dan hati-hati, makanya kita itu harus sangat bersikap, harus lembut, lemah, lembut dan hati-hati dalam menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Nah, tapi kalau dalam hal dakwah ya seperti ini nanti menyebar secara umum, ya kita tinggal menanggapinya sebagaimana apa yang dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kenyataan kehidupan kita. Namun dalam hal ini juga kita harus berbicaranya paling tidak ya ada kehati-hatian. Dalam kehidupan sehari-hari sikap lembut dan hati-hati sangat penting karena dalam berbagai aspek. Aspek pertama, hubungan sosial. Di dalam berinteraksi dengan orang lain, terutama dalam situasi konflik atau perbedaan pendapat, sikap lembut itu dapat membantu menyelesaikan masalah dengan cara yang damai. Jadi walaupun kelihatannya kita itu berlawanan dan bermusuhan yang panas sekali, tapi kalau kita bicara dengan lemah lembut, mungkin lawan kita itu bisa hatinya tidak seheboh sebelumnya karena kelembutan dan kehati-hatian kita, sehingga masalah itu bisa diselesaikan dengan cara yang damai. Ini yang pertama, hubungan sosial. Nah, hubungan keamanan pribadi dalam situasi yang berpotensi membahayakan seperti saat menghadapi ancaman atau risiko itu tindakan hati-hati dapat membantu melindungi diri dan orang lain dari bahaya. Jadi kita harus menghadapi ancaman itu atau risiko itu, tindakan kita itu harus hati-hati supaya Islam itu bisa jaya. Bagaimana Islam dengan orang Islam harus hati-hati dan harus bersabar, harus bersatu untuk mencapai sebuah tujuan yang Islam itu. Semua umat Islam sebenarnya harus bersatu, tinggalkan percekcokan yang tidak membawa manfaat. Apa itu ya, jangan sampai kita sampai konflik dan perang saudara. Ini sesama umat Islam yang kita harapkan harus bersatu padu, memperbaiki ekonomi, memperbaiki akhlak, lemah lembut. Kalau akhlak kita, ekonomi kita baik, tentunya secara otomatis orang itu akan ikut, akan mengikutinya dan akan masuk pada kita. Seperti pepatah itu, ada gula, ada semut, ada gula, ada semut. Jadi kalau kita makmur, jaya dan dermawan, maka orang-orang tetangga dan lain sebagainya itu akan datang kepada kita. Tentunya kalau sudah datang kepada kita kan bisa beri nasihat dengan lemah lembut dan hati-hati. Ini hubungan sosial. Yang kedua, hubungan dengan keamanan pribadi. Nah, menjaga kerahasiaan itu bagaimana? Ya tentu juga kita harus memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu? Yaitu satu, privasi. Nah, privasi itu di mana kita harus menjaga informasi pribadi. Jadi informasi pribadi itu kita harus hati-hati dalam menjaganya. Jangan sampai kita itu kena istilah zaman sekarang itu kena hack. Harus hati-hati, jangan sampai itu loyal memberikan informasi pribadi, baik itu tentang KTP, tentang AK, tentang nomor-nomor pribadi yang penting, rekening dan lain sebagainya. Kita harus hati-hati. Itu privasi.
di mana kita harus menjaga informasi pribadi agar tidak disebarluaskan, dapat melindungi privasi individu dan mencegah penyalahgunaan informasi. Ini privasi. Yang kedua, keamanan. Dalam beberapa situasi seperti kasus-kasus keamanan atau perlindungan seperti yang terjadi pada saat ini, itu kita harus menjaga kerahasiaan informasi, dapat mencegah tindakan yang dapat di mana membahayakan daripada individu atau kelompok kita ini. Jadi secara jelas dapat disimpulkan bahwa ayat wal yatalattaf dari surat Al-Kahfi mengajarkan bahwa pentingnya sikap lemah lembut dan hati-hati serta menjaga kerahasiaan dalam menghadapi situasi berisiko. Nah, konteks historis yang melatar belakangi ayat ini adalah menunjukkan bahwa tindakan tersebut adalah bagian dari upaya untuk melindungi diri dari penganiayaan dan bahaya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai ini tetap relevan baik dalam hubungan sosial maupun dalam menjaga keamanan dan privasi pribadi. Dengan memahami apa? Yaitu dengan menerapkan ajaran dari ayat ini, kita dapat lebih bijaksana dalam menghadapi berbagai tantangan dan risiko yang mungkin muncul. Mungkin sementara ini nanti bisa dilanjutkan secara diskusi bahwa makalah ini yang saya buat diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas dan mendalam mengenai apa? Mengenai ayat wal yatalattaf dan relevansinya dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada tambahan atau yang lainnya, mari kita berdiskusi bersama. Ihdinas siratal mustaqim wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Badi atas apa yang sudah disampaikan pada tema hari ini ya. Menarik tentang ayat wal yatalattaf.